Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Here is the material of parallel structure ya. Oke, what is parallel? Parallel itu apa ya? Paralel adalah, kita ibaratkan sama gitu aja ya, biar lebih mudah ya mengingatnya. Susunan paralel. Nah, ini adalah salah satu contoh, salah satu jenis model soal dalam TOEFL ya, khususnya untuk structure. Oke, apa yang dimaksud paralel? Itu tadi sama apa? Sama fungsi, sama bentuk. Oke, atau jenis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika nanti dalam suatu kalimat itu ada kata hubung and, or, but, kemudian bisa nor dan lain-lain, maka di sini nanti kanan kirinya itu harus sama. Jika dia verb ing ya, berakhiran eng ya, berarti nanti samping kanannya juga eng. Jika dia satu ya, dengan itu verb satu. Jika dia kata sifat adjektif ya, dia adjektif. Contohnya adalah healthy, misalnya di sini happy and healthy kan gitu. Kemudian jika dia sebuah adverb atau adverb ya, dia adverb. Contohnya ini yang ly, maka di sini ya ly. Jika dia berakhiran nes itu apa? Noun, maka di sini nanti bisa boleh. Pokoknya segala sesuatu yang menunjukkan dia sebuah kata benda. Atau ini konsep atau kunci dari susunan paralel. Oke, sekarang kita akan ke contoh ya. Contohnya ada dalam buku kita sebenarnya ya. Oke, dalam buku kita, modul yang sudah saya share di Classroom. Silahkan nanti bisa dibuka-buka seperti ini. Noun ya. Nah, ini ada kata n. Wait. Ada kata n kan? Di sini ada kata n. Maka kita bisa melihat ada music, art, history. Kemudian ing, di sini juga lagi ada kata n, maka kanan kirinya ini harus ing juga. Ing itu apa? Nah, ini ya. Di sini dia berfungsi sebagai noun. Kenapa? Karena p-nya kan ini. Ingat ya, kalimat itu kan apa? Subjek, predicate, complement. Complement itu noun ya. Oke. Jadi ini subjeknya ini P, ini adalah objek. Objek itu adalah noun ya, noun. Nah, playing music, painting, visiting museum. Kemudian ini ada n. Nih, kata sifat semua. Kemudian yang di sini ya, kita bisa lihat ya. Kita bisa melihat di sini nih ada kata n di sini. Ada kata n. Nah, ini ada to by, maka sebelumnya juga nih sama semua dan seterusnya. Begitu pula dengan tenses ya. Past tense, ini lihat ada and, or atau but nantinya, atau nor tadi yang sudah saya jelaskan ya. Maka wujudnya juga harus bentuk dua dan seterusnya. Past perfect juga had taken, ini ada and, maka had eaten, had taken shop. Terusnya. Oke, ini sama and or but sama ya. Oke. Nah, sekarang apa namanya, kita akan coba langsung ke latihannya. Ya di sini. Oke. Seperti ini. Ini kan kita lihat. Ini A, B, C, D ini kan hanya susunannya yang beda ya. Kita lihat ke soal bagian yang kosong, kita lihat di belakangnya ada n, maka bisa dipastikan ini adalah model soal dengan parallel structure. Kita lihat susunannya. Setelah ini adalah kata kuncinya. Ada how apa? How adalah kata tanya ya, kata tanya. How they prepare, berarti kata tanya, kemudian ini pelaku, kemudian di sini prepare jenis kata apa? Verb. Ya udah, berarti kita cari aja yang susunannya seperti ini. Berarti kata tanya, oke, hanya C dan D, ya kan?
Kemudian setelah kata tanya itu adalah subjek atau orang pelaku, maka oke, langsung ketemu ya. Yang people atau yang do people? Yaitu yang she. Oke, nih kan sama. How, what, they, people. Prepare dengan it kata kerja. Oke. Kemudian yang di sini. Oke ya. Ini ada kata n lagi ya. Ada kata n. Setelah n yang tidak dihilangkan itu biasanya dia adalah kata kuncinya. Itu pegangan kita untuk mencari jawaban yang paling tepat. Oke, place it berarti ada verb ya. Place adalah jenis kata kerja. Kemudian it itu objek ya. Objek. Place bentuk berapa? Bentuk berapa? Bentuk satu. Ada ing, ada tu, tidak. Berarti dia bentuk asli dari kata kerja tersebut. Ya sudah, dari sini kita bawa nih. Langsung mana yang sesuai? It brushes with its brushes, brushing it atau brush it with. Yaitu yang langsung kata kerja adalah di. Oke. Brush it with. Kan gitu ya. Brush sama dengan place, it. Oke. Right. Nah, sekarang nomor 3, A, B, C, D. Pilihannya sudah ada N ya. Sudah, ini lebih mudah ya. Tinggal kita melihat apa namanya? Ini wujudnya yang paling tepat apa? Ingat kanan kiri harus sama. Berarti ini bisa ing bentuk satu. Kalau ini kan bentuk 3. Ini to drive dengan park, jelas dia salah ya, karena yang satunya ada tuh, satunya kok enggak ada. Oke, tinggal kita ke bagian yang kosong. Nah, dulu kita udah belajar ya. Ini misal seperti ini, maka kita cari bagian yang ini yang kosongan paling belakang. Di depannya itu banyak kata. Sehingga dari sini kita milih nih ya. Cari kata kerja. Ini kita jalan langsung cari kata kerja. Ada people, the way, govern. Oke ya. Oke, good manners should always govern the way people. Apa ini? Govern itu diikuti dengan apa? Ing atau bentuk berapa? Yang gerund dan infinitive. Ini ya, drive and park. Gitu ya, dengan bentuk 1. Nomor 4 ya. Nomor 4 tinggal kita ini cari ya. Ini kan pilihan gadanya juga ada n semua. Oke ya. Kalau kita lihat ini ya. Ini ly udah betul. Nurse dengan ion sama-sama kata benda. Open and direct sama-sama kata kerja. Ini ing dengan le. Salah betul? Salah, karena dia tidak sejajar, tidak sama. Harusnya kan kalau le ya le, di sini juga le, kalau di sini eng, maka di sini bisa eng atau kata benda. Oke, berarti kita tinggal ke kalimat. Ke kalimatnya di sini ada bagian yang kosong, depannya ada n, belakangnya bearing. Bearing itu apa? Bearing itu adalah kata benda, noun. Maka kan kita ingat ya, adjektif, noun, kata sifat, kata benda, SKB ya, kata sifat, kata benda. Ya udah, kita cari yang, karena ini nounnya sudah ada, maka kita cari yang apa namanya, yang berbentuk kata sifat. Manakah? A, B, C, C yang kata sifat. Kita lihat le, jelas dia bukan ya, salah ya, karena le adalah kata keterangan. Nurse and ion, dia ciri dari apa ini? Kata benda, berarti ini juga bukan. Itu yang C ya, open and direct bearing, karena ini adalah kata sifat. Oke, and then number 5, nomor 5. Oke, ini dalam soal kita udah langsung ketemu ada kata n, depannya adalah the heat. Apa ini? Heat, kata benda ya. Nah, maka kita cari aja, yaitu oke, langsung ketemu ya, the energy. Ini dengan energy. Oke,
Gampang kok. Oke, parallel structure is simple as long as you can get the keyword. Jadi parallel structure itu sebenarnya justru adalah model soal yang mudah ya, karena cirinya itu udah jelas, ada and or but seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke model soal yang seperti ini, yang kita diminta untuk memilih yang salah tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan grammar bahasa Inggris yang standar ya. Oke, alright. Ini ya, kita nomor 1 ya, itu langsung ketemu ada N ya kan, N sampingnya poetry, kata benda. Ya sudah, langsung mawon, kata benda. Ini kan sudah ada grammar, retorik, kemudian apa? D yang salah ya. Kenapa? Ini enggak usah, tapi langsung history kan gitu. Oke, ketemu ya. Nomor 2 nih ada lagi kata N ya. Depannya apa? Ini ada stopped ticketed ya, bentuk berapa? 3. Berarti di sini juga harus bentuk berapa? Bentuk 3. Yang mana? Yaitu nih, have to be paid. Begini, have to pay menjadi have to be paid. Kenapa ini? Will be stopped, ticketed, and have to be paid. Oke. Kemudian nah, yang jelas ini harus bentuk 3 ya. Karena apa? Karena depannya adalah bentuk 3 semua. Oke, nomor 3. Nomor 3. Kata hubungnya apa ini? Kata hubungnya adalah while. Ya, while itu sama. Oke, ini dia kata hubungnya. Sudah, kita tinggal lihat aja ya. Di sini kita lihat di sini ini ada standing nih, were standing. Kemudian ada ini singing ya, were singing. Dia verb ing. Ini juga verb ing. Adakah kata lain, kata kerja lain yang tidak verb ing? Ada, yaitu ini. Maka dia harus ing. Oke. Kemudian nomor 4. Let's see. Ini ya, ada atmosphere, welcoming feeling, kemudian who gives, kemudian di sini ada kata N. Nah, ada kata N. Kemudian di sini apa? Open, warm, and apa ini? Open itu kata sifat, ini kata sifat. Kemudian oke. Langsung ke ini. Nah, kok ini kata kerja ya? Salah, kan gitu ya. Nah, dia harus kata sifat langsung, a welcoming feeling. 5. Sini adakah kata? Ada ya. Ini kata hubungnya N ya. N. Sebelumnya ada the closing, the body, kemudian the salutation, the inside address, the body, the closing, semua adalah kata benda. Nah, kata benda. Kemudian di sini apa? Kok signing your name? Salah, harusnya dia apa? Harusnya apa ini? Oke, langsung aja your name gitu ya. Atau misalnya signingnya mau dipakai ya the signing of your name kayak gitu. Oke, ngaten nggih. Ini adalah yang disebut sebagai parallel structure. Parallel structure bahwa semua kata yang ada kata hubungnya and or but atau nor, maka kanan kirinya itu harus sama. Oke, that's all maybe for parallel structure. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.